Nah, buat kamu yang baru aja lulus sekolah, pasti lagi pusing kan mikirin ini? Kerja dulu atau kuliah ya? Tenang, hari ini kita bakal kupas tuntas dilema klasik yang satu ini. Oke, jadi pertanyaannya simple, tapi jawabannya susah. Mending langsung cari duit dan pengalaman, atau investasiin waktu dan tenaga buat kuliah dulu. Dan disinilah pertarungan batinnya dimulai. Di satu sisi ada godaan buat cepet-cepet dapat gaji pertama, bisa jajan, bisa mandiri. Tapi di sisi lain, ada suara hati yang bilang, sabar, pikirin buat jangka panjang. Coba kita lihat perbandingannya. Kalau kerja dulu, plusnya jelas, dapat pengalaman kerja beneran, dan duit bisa langsung mandiri. Tapi seringkali jenjang karirnya terbatas, dan gajinya ya gitu-gitu aja. Nah, kalau kuliah, emang sih butuh biaya dan waktu di awal. Tapi ini membuka pintu ke kesempatan karir yang lebih strategis dan potensi gaji yang jauh lebih tinggi. Oke, cukup soal galau-galauan. Sekarang kita coba main pakai data yuk, biar angka yang bicara. Gimana sih dampaknya ke kantong kita dalam jangka panjang? Lihat angka ini, 4,4 juta rupiah lebih. Ini bukan angka ngasal loh. Ini adalah rata-rata gaji bulanan buat lulusan S1 di Indonesia menurut data resmi dari Badan Pusat Statistik. Nah, kalau kita bandingin, grafiknya ngomong banyak nih, kelihatan banget kan gapnya? Menurut data yang sama, rata-rata gaji sarjana itu hampir 2 kali lipat dari lulusan SMA. Jadi jelas ya, pendidikan itu benar-benar aset finansial yang kuat banget. Dan ini bukan cuma soal gaji awal loh, tapi juga soal jenjang karir. Gelar sarjana itu seringkali jadi tiket emas buat naik jabatan. Tanpa itu, ada risiko kamu mentok di posisi staf aja, susah banget buat tembus ke level manajerial. Istilah kerennya, kena glass ceiling. So, poin pentingnya apa? Kuliah itu ternyata bukan cuma ngejar ijazah atau gaji gede. Ada banyak banget harta karun tersembunyi yang kamu dapetin selama di kampus. Salah satunya, kamu diasah dari yang tadinya tahu banyak hal, tapi cuma di permukaan, seorang generalis, menjadi seorang spesialis. Kamu jadi punya keahlian mendalam di satu bidang. Dan percayalah, perusahaan itu rela bayar mahal untuk spesialis yang bisa nyelesain masalah spesifik mereka. Terus, kamu juga belajar cara berpikir kritis. Ini beda ya sama sekedar ngeluh atau nyinyir. Berpikir kritis itu proses yang terstruktur. Kamu belajar menganalisis informasi, ngecek mana fakta, mana hoax, dan yang paling penting, bisa ngasih argumen yang kuat pakai data. Kemampuan kayak gini nih, yang bahkan AI canggih pun susah buat niru. Dan jangan lupa, untuk beberapa profesi impian, kayak dokter, pengacara, atau insinyur, ijazah itu bukan lagi nilai plus. Itu adalah kunci masuknya. Nggak ada ijazah, ya maaf, pintunya ketutup rapat, wajib hukumnya. Coba deh bayangin kuliah itu kayak flight simulator buat pilot. Sebelum nerbangin pesawat beneran, mereka latihan dulu kan? Nah, kampus itu tempat kamu latihan. Latihan disiplin, ngerjain tugas, latihan ngomong di depan umum pas presentasi, latihan mecahin masalah bareng teman sekelompok. Ini semua bekal penting sebelum kamu dilepas ke hutan belantara dunia kerja. Oke, sampai sini mungkin kamu udah mulai, wah kayaknya kuliah penting ya. Tapi, pasti ada tapinya kan? Mungkin kamu masih punya keraguan. Yuk kita hadapi bareng-bareng beberapa kekhawatiran yang paling sering muncul. Pertanyaan pertama yang paling sering muncul, kan sekarang zaman internet, ngapain kuliah? Semua bisa dipelajarin dari Google atau YouTube kan? Nah, ini bedanya fundamental banget. Google itu ngasih kamu informasi, potongan-potongan puzzle yang acak. Sementara kampus itu ngasih kamu pemahaman. Kerangka untuk menyusun puzzle itu jadi gambar yang utuh dan bermakna. Ibaratnya, Google ngasih kamu ikan, tapi kuliah ngajarin kamu cara mancing. Kamu jadi tahu cara bertanya yang benar, bukan cuma nyari jawaban instan. Oke, pertanyaan kedua, dan ini yang paling berat biasanya. Gimana soal biaya dan waktu? Kuliah kan mahal dan lama. Tenang, ini bukan berarti kamu harus milih salah satu dan ngorbanin yang lain. Kabar baiknya, sekarang tuh banyak banget jalan tengahnya. Ada yang namanya universitas terbuka. Ada kelas karyawan yang kuliahnya malam atau pas weekend. Jadi, kamu bisa tetap kerja, punya penghasilan, sambil pelan-pelan nyicil gelar sarjana. You can have both. Jadi, kalau kita rangkum, nilai kuliah itu berdiri di atas 5 pilar super kokoh ini. Pertama, aset finansial. Kedua, pola pikir yang lebih terstruktur. Ketiga, koneksi atau jaringan. Keempat, akses ke karir-karir keren. Dan kelima, tentunya pengembangan diri kamu secara personal. Ini semua adalah fondasi buat masa depanmu. Ini nih yang harus kita tanamkan di kepala.
Anggaplah pendidikan itu bukan biaya yang hangus, tapi investasi. Sama kayak kamu nabung saham atau beli properti. Bedanya, investasi leher ke atas ini, dividen atau keuntungannya hampir selalu terjamin. Terus, sekarang gimana? Langkah selanjutnya ada di tangan kamu. Jangan takut buat mimpi besar, mulai dari yang kecil dulu aja. Coba deh riset soal beasiswa. Banyak loh kayak KIP kuliah. Pikirin baik-baik, apa sih minat kamu sebenarnya? Jurusan apa yang bikin kamu semangat? Ngobrol sama guru, orang tua, atau senior. Ingat ya, ini bukan sekedar milih kerja atau kuliah. Ini soal kamu berinvestasi buat versi terbaik dari dirimu di masa depan. Pintu mana yang mau kamu buka?